Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far As-Segar di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Saya punya guru Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Dilwa. Naam. Masya Allah. Kayak halak ya Habib, Bekhair? Bekhair, alhamdulillah. Tapi ini bukan guru antum, Beb. Apa tuh? Bekhair ya? Bekhair, alhamdulillah. Dari mana tadi, dari mana? Dari pondok, langsung. Akhirnya nyampe. Allah. Akhirnya Anda bisa ke sini, dari dulu pengen. Akhirnya kita itu bertemu kembali. Bertemu, nggak tanggung-tanggung lagi bertemunya di sini nih, Masya Allah. Enggak, ini pemirsa pada pengen, antum ini lagi Habib viral nih. Astagfirullah. Udah lama viralnya, udah lama ya? Udah. Sekarang Sungguh dengan viral sekarang. Beb, Habib Muhammad bin Al-Haddad, antum nih bayang nanya, antum ini lahir di mana, orang mana? Iya. Kalau ditanya lahir di mana, kayaknya udah kelihatan dari logat ngomongannya kayaknya ya. Apa Bekasi? Bekasi Kidul, Bekasi pinggiran. Bekasi pinggiran, bukan orang Bogor. Sempet tinggal di Bogor, TK sama SD tinggal di Cisarua. Malah di TK-nya TK Al Barokah tuh. Pasar Cisarua, depan ada masjid tuh. Al Barokah tuh. Anak TK di situ. TK-nya biasa bahasa Sunda, seetik hari. Oh gitu, alhamdulillah orang biasa, Sunda. Girang banget lihat antum orang Sunda nih, luar biasa orang Sunda. Nah, terus dari Bogor itu lama berapa? Jadi lahir di Bekasi, terus sempat kecil di Bogor. Setelah itu ke Bekasi lagi. Di Bogor cuma 5 tahunan mungkin. 5 tahun? 5 tahun. Terus ke Bekasi? Ke Bekasi lagi sampai mondok betul. Sebelum mondok apa pendidikan di mana? Di Bekasi? Di SD di Bekasi dan mau Ustadz kampung situ, Ustadz Jamil, Ustadz Hashim, di Madrasah Ar-Ridwan, dan ya Ustadz itu Haji Madali. Anak kan pernah pesantren di Bekasi di Ustadz Al-Khairat. Di situ dekat antum? Dekat 6 kilo kira-kira atau 4 kiloan. 6 kilo. Antum pondok juga di situ nggak? Setelah dari Dalwa, anak mulazamah ke Habib Nagib. Oh, mulazamah. Bolak-balik baca kitab istifadah sampai sekarang. Oh gitu. Kalau sebelumnya belum enggak? Sebelum mondok enggak. Setelah mondok justru. Mondok tahun berapa? Mondok? Kayak kalian tahu aja nanya. Ini bukan Anda, ini bukan Anda, ini mereka ini. Ini mereka yang nanya nih tuh. Oh gitu. Mewakili. Karena cuma perwakilan saja. Yes, Antum mondok tahun berapa? Apa langsung ke Darul Ulughah dakwah? Apa kemana? Ya, itu pondok pertama tahun 96. 95 96. Oh, 95 96. Antum tahun berapa? Tahun segitu, tahun 95 96 juga gitu. Beda setahun kita langsung ya. Duluan siapa ya? Duluan setahun atau setengah tahun kalau salah. Duluan setengah tahun ya? Setengah tahun. Anda masuk Rabiul Awal tuh semester 2. Antum kan Syawal masuk. Syawal. Sama Muhammad bin Thohir? Sekelas tuh, bareng kayaknya sama dia. Muhammad bin Thahir Al-Haddad, terus juga Abdullah bin Ali Al-Attas, Uya duluan setengah tahun dia. Duluan ya. Jadi waktu di Darul Ulughah dakwah zaman Abuya ya? Zaman Abuya Hasan. Nah, ini kan mohon nih Beb nih. Insyaallah. Tanggal berapa? 11 September insyaallah. 11 September, hall yang ke-24. Ke-24. Luar biasa. Ini prediksi antum gimana cara? Insyaallah harus berkah, harus sukses insyaallah. Sukses apalagi berkah. udah iklannya kan udah kemana-mana. Udah kemana-mana ini, membludak. Insyaallah. Jadi ajak juga boleh. Antum Sahibul Bait mulain dah gitu. Pemirsa jangan lupa tuh, ntar tanggal 11 malam Senin. Nah, ada maghrib, kalau bisa sudah ada di Istiqlal. Maghrib berjamaah. Istiqlal. Istiqlal. Ada Ana, ada Habib Muhammad, Insyaallah. ada Habib Hasan, ada Pak Habaib yang lain. Kita tunggu antum di sana semua, kita kumpul di sana semuanya, bareng-bareng insyaallah jadi wadah persatuan umat insyaallah. Amin. Bib, ini kan berbicara tentang Abuya ya, kita dulu ya di sana ya, di Pondok Pesantren Darul Ulughah dakwah. Apa yang antum merasakan dari Abuya itu luar biasa? Waduh. Pertama Al-Fagir ini bukan termasuk santri yang dekat. Bukan termasuk yang dekat ya. Tapi Al-Fagir bahasanya anak aja gitu ya. Anak aja kayaknya. Kadang-kadang dibully juga itu. Kadang-kadang anak itu Al-Fagir. Kena anak. Ya, bahasanya Habib Muhammad lebih Masya Allah santun. Enggak. Ya, soalnya anak masih muda. Habib Antum kan apa? Udah tua. Enggak. Sesepuh. Jadi Abuya Hasan sebenarnya secara
secara zahir nggak semua santri itu dekat sama Abu Hasan. Tapi kita husnudzon dan yakin beliau pasti perhatian sama semua santri-santrinya, apalagi setelah meninggal dunia. Al-Faqir yang sangat berkesan sama Abu Hasan itu selama mondok kan nggak terlalu dekat ya. Kita pikir Abu ya kayaknya biasa-biasa aja sama kita nih. Banyak ngiri sama teman-teman kita yang dekat, tapi kita husnudzon pasti. Emang ada yang dekat? Banyak kan kita tahu, banyak teman-teman kita yang dekat, ya kan? Ada gak? Tidak lebih. Ada di kantor. Ngiri itu kalau nggak teman-teman kayak kita enak. Tapi kita yakin Abu ya ini pasti perhatian juga sama semua murid-murid. Dan itu husnudzon anak itu betul-betul terrealisasi. Bener Allah buktiin ketika satu hari beberapa lama sebelum waktu itu Ustaz Hasan lagi baru bikin ruangan khusus istirahatnya yang dekat tempat wudhu belakang itu. Di situ tuh Ustaz Hasan manggil anak. Oh, antum sempat dipanggil ya? Dipanggil dan panggilnya nggak pakai speaker. Oh, nggak pakai speaker. Nggak speaker dan anak pikir panggil ya walad begitu. Ya Haddad. Ya Haddad. Ini udah nonton nih kayaknya. Enggak. Dipanggil ya Haddad ta'al. Wah, Abu ya tahu anak nih Al-Haddad anak pikir. Itu diajak majelis di situ makan. Udah itu satu hal yang sangat berkesan karena dari panggilan itu, dari duduk itu menjawab banyak hal yang di pikiran anak waktu itu tanda tanya. Sebentar. Itu yang dipanggil anak di mana? Antum waktu itu kita beda kamar kayaknya waktu itu ya. Udah pindah kamar. Oh, udah pindah kamar. Udah pindah kamar. Kamar 8. Bukan. Udah kamar 6 dulu. Oke. Terus ya udah diajak ke majelis makan kopi susu, roti sama Abbas Haddad, Alwi Haddad, Ami Hasan Haddad, Syafiq Haddad, anaknya sama. Ya pokoknya anak perhatiin Al-Haddad semua nih. Jakarta. Al-Haddad semua Jakarta. Anak pikir nih kayaknya memang ada reuni Al-Haddad kayaknya nih. Karena Abu Ustaz Hasan Bahrun kan memang ma'ruf. Senang sama yang Haddad. Ta'alluqnya gawi. Punya ta'alluq, nah. Walaupun mungkin itu lagi versi Al-Haddad Jakarta kali mungkin gitu, Al-Haddad Betawi mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin ada tujuan lain dari beliau, tapi itu sangat berkesan buat Al-Faqir. Diajak makan bareng ya. Ada perkataan-perkataan khusus dari Abu ya buat antum pada waktu itu? Nggak ada, cuma ajak makan bareng. Cuma ajak makan, kul, ijlis, kul, syrab. Kul, ijlis. Nah. Masuk ke pondok pesantren Darul Gua Dakwah. Masuknya langsung apa? Tidak iya, misalnya apa? Masuk lulus SD langsung. Lulus SD langsung mondok. Diterima di sana. Di sana diterima. Pasal nggak diterima sana. Nggak tahu. Pasal apa? Pertama masuk kelas 2 ibtidai. Oh iya, kelas 2 ya. Berarti yang di awalan. Antum kelas 3 ya. Anak masuk langsung kelas 3. Itu berarti duluan setengah tahun. Duluan setengah tahun. Kelas 2 ibtidai. Kelas 2 ibtidai. Yang ngetes siapa? Yang uji? Ustadz Fathul Munif. Sama, antum juga? Enggak, anak Ustadz Ismail. Ustadz Ismail, Ustadz Fathul Munif. Dari nol nggak tahu apa-apa, disuruh nulis apa namanya huruf jar. Ya, pertanyaan itu apa itu fa'il? Sama ya? Sama semua. Apa itu maf'ul? Gitu. Sampai kita dapat bocoran nih dari teman-teman nih, ntar lu kalau dites. Nyontek gitu, nyontek. Sama, iya begitu. Nyontek ya? Di kamar dikasih tahu. Sampai nyontek. Sampai ente bilang ente ini masuk kelas 3 ya, pasal salis. Kalau ente nggak kuat turun kelas 2. Gitu. Iya. Terus Allahumma sholli Muhammad dari Ustadz Hasan Baharun ya. Dari Ustadz Hasan Baharun. Walaupun antum katanya tadi dari awalnya kurang, maksudnya nggak dekat waktu masa hidupnya, tapi kan pernah dipanggil ya. Dipanggil beberapa kali. Gimana sih Ustadz Hasan Baharun kepada murid-murid beliau tuh? Satu hal yang pokoknya kita selalu husnudzon sama masyayikh nih, sama guru kita selalu husnudzon, apalagi kita yakin beliau minal aulia. Yakin gitu. Yakin semua anak murid gitu. Dan yang namanya wali itu biasanya punya perhatian khusus, istilahnya jawasi sulgulub istilahnya begitu, bisa melihat hati kita begitu. Dan kita perhatiin kalau lagi duduk wirid di masjid sama Abu ya. Nadrah. Kita selalu perhatiin tuh Abu itu kayak ada beberapa santri dilihatin dan dilihatinnya lama begitu. Kadang-kadang kita kalau lagi diam kita ngeliatin Abu ya, tentu lagi ngeliatin kita. Oh girang. Nadrah. Bahkan kita anak muridnya pengen dipukul tuh, walaupun nggak ngelanggar gitu kan. Betul. Ditanyakan apa masih ingat ya?
Ya Allah ya mau dia apa tuh kalau kamu muter tuh? Kalau kayak pagi-pagi ya Allah ya. Ya mau apa ya mau apa? Bila atala tubti. Kalau belalam ya udah. Oh iya itu benar ingat ingat. Ya. Jadi dulu Ustaz Hasan saking perhatiannya sama bahasa Arab. Itu beliau takzir langsung santri 1.000 orang ya. 1.000 orang. Beliau muter keliling masjid dari soft pertama sampai soft terakhir. Pas kita lagi baca wirid subuh tuh ditanya. Jadi yang ngelanggar langsung aja begini dah. Berarti nggak ngomong bahasa Arab. Gitu. Dipukul langsung. Ya, kita semua ada begini semua. Iya gitu ya gitu. Kita pikir barokah itu. Darbul Habib Zabib gitu. Apa tuh artinya? Ini pada nggak tahu nih Darbul Habib. Ayo dong, artinya Habib. Pukulan dari orang yang kita kasih itu kayak kismis, enak. Enak. Ntar gue pukul-pukulin dulu pada oh gitu ya. Setasan baru luar biasa itu. Tapi anak kalau yang berkesan itu ketika memang beliau wafat, ya, maksudnya hati itu tergoncang. Oh iya semua kalau itu nangis. Dan lautan manusia semua nggak ada yang nggak nangis. Semua nangis itu. Antum ingat nggak ketika 2 tahun apa sebelum meninggal Ustaz Migdad ceramah terus minta umur kita masing-masing. Oh itu Ustaz Soleh Ali Idrus Ben. Ustaz Soleh Ali. Ustaz Soleh bin Ahmad Ali Idrus. Waktu itu Ustaz Hasan sakit dirawat. Sakit dan sudah wasiat. Yang kita dengar waktu itu Ustaz Hasan ini udah wasiat, jadi kayak berasa udah mau meninggal. Kayak di apa namanya digambarin kayak piring pecah. Betul. Terus kita ya wasiat. Jadi Ustaz Hasan wasiat yang kita ingat waktu itu ya wasiat Ustaz Hasan. Terus orang-orang dekat Ustaz Hasan ini udah kayak firasat kayaknya udah mau meninggal nih ya Bu ya. Akhirnya Ustaz Soleh Ali Idrus datang ke pondok waktu itu dan bilang begini sama santri di zaman Al-Imamul Haddad dulu katanya. Ada satu orang menghibahkan umur kepada Imam Haddad. Ini orang bilang, ya Allah umur anak begini-begini aja nggak terlalu manfaat. Imam Haddad nih ngajar, nulis kitab, ibadah luar biasa. Imam anak mau hibahkan sisa umur anak buat antum. Akhirnya orang gak lama meninggal habis ngomong gitu. Nah kata Ustaz Soleh Idrus, Ustaz Hasan ini manfaatnya luar biasa. Muridnya banyak. Ente hibahin umur ente. Ayo sekarang ingat ya. Udah masing-masing tuh. Masing-masing tuh. Ya kita udah pernah ngehibahin umur kita. Subhanallah hidup lagi 2 tahun. 2 tahun. Sehat. 2 tahun masa. 2 tahun ya. Waktu itu kita pulang ke kamar nanya, lu ngasih berapa? Sama. Ya, lu ngasih berapa umur lu? Gitu. Gue ngeri, gue ngasih 2 bulan aja dah. Jangan begitu dong. Ada yang begitu santri, ada yang begitu. Gue takut gue mati cepat lagi gitu. Gue ngasih sebulan, ngasih 2 bulan. Subhanallah, tapi subhanallah. Mungkin gak semua diterima kali itu ya, tapi anak yakin diterima semua. Kalau semua diterima mungkin ya Allah alam dengan rahasia. Anak pasti diterima. Cuma ngasihnya 2 detik. Itu dia, kayaknya begini tuh dia. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Tapi luar biasa ya. Masya Allah. Banyak pelajaran banget dari Abu Yahya Hasan, ada banyak banget pelajaran. Dan apa namanya? Ketika waktu kita mondok ya, anak mondok di sana bareng antum, itu kan Ustaz Hasan Baharun sendiri yang ini Walad Jadid yang perkenalan, terus memperhatikan sudah bisa bahasa Arab apa belum, asma dan afalnya ditagih sama beliau. Jadi kita cuman berapa bulan ya, cuman 3 bulan. Cepet waktu itu. 3 bulan. Targetnya memang 3 bulan benar. 3 bulan. Dari nol. Abu Yahya Hasan itu punya target 3 bulan santri baru harus bisa bahasa Arab. Betul, Ana masih ingat itu. Ana ingat ketika Ana masuk ke situ, kemudian ada orang Arab siapa ya? Soleh At-Tamimi. Nah, ke bahasa Arab. Emang lahir di Arab dia. Tapi kita orang kaget. Iya, betul. Bisa bahasa Arab. Orang Arab nggak bisa bahasa Arab gimana udah kan? Di situ target 3 bulan. Ingat ya? Af'al, asma, 3 bulan. Juga. Luar biasa. Bahkan Abu Yahya Hasan itu menulis kitab Kalimatul Asma. Itu zaman kita. Zaman kita ya? Zaman kita. Selesai asma dicetak langsung prakteknya sama kita, ingat kan? Iya. Langsung tuh. Siapa yang apa? Ana. Tuh. Jadi Ana. Itu dulu ada. Ingat ya? Jadi itu mungkin salah satu keberkahan gitu. Keberkahan. Masa-masa emas dah kalau karena bahasanya teman-teman murid-murid ini mungkin kita anggap itu masa-masa emas Abu ya tuh. Kitab tajwid Abu ya, pas nyusun kitab tajwid, kitab nahwu dan kita baca langsung sama beliau. Ingat kan tuh? Langsung ya. Khataman nasi kuning. Iya itu Masya Allah. Berkah banget itu kita dapat barokah insya Allah di situ. Walaupun kita pas-pasan. Made in Indonesia kita. Made in Indonesia. Tapi alhamdulillah. Masya Allah.
Anda sempat minta izin juga waktu itu ke Safar ke Hadramaut. Yes, pasal kami nanti. Sani Sanawi. Iya. Fidah nggak ada masih. Udah di situ. Masya Kayak Allah. bener enggak. Ini izin sama. Ada apa pertanyaan? Hai, apa hai? Oh, hal apa yang paling tidak bisa dilupakan bersama Habib Abdullah bin Habib? Hal apa yang paling tidak bisa dilupakan bersama Habib Abdullah pada saat di Emang kita pondok? satu pondok ya? Satu kamar apa satu pondok satu apa gitu? Nih, biar tahu ya, Ana sama Habib Abdullah tuh cuma mandi doang kagak bareng. Mandi doang kalau udah kayak pacaran. Lah ya kita ngapain aja dulu bareng itu. Makan ngapalin Ana bareng Habib Abdullah, lomba-lomba dulu. Ana bisa Javin itu. Ini yang ngajarin. Dia ngajarin Javin. Terus gimana lo, Pak? Iya, artinya kita lomba jurumiyah dulu, ingat kan? Ana berdua sama Abdullah. Ya, siapa yang kalah traktir dulu gitu ingat kan? Risalah Jamiah beberapa kita belajar sama Ustaz Abdul Halim Basyaiban, ingat kan antum baca syarah jurumiyah, terus juga sama beberapa, pokoknya kita berdua terus sama beliau, dan itu saksi-saksinya banyak, ada Zaldi Barak. Ada kulu satu bahan tuh kan satu bahan tahu itu. Betul. Sama lah. Betul. Tapi alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala itu apa namanya keberkahan, kita nggak bisa bilang keberkahan masing-masing luar biasa dapat. Anda nggak nyangka ini Habib Muhammad pondok pesantren sama persis. Hatta Ana nggak mimpi Bib Walidi itu dulu, Walidi, dan juga berkahnya Abu ya mungkin ya. Enggak sama sekali, kita udah pengen rohah di Bekasi ngajar biasa begitu. Cuma Walidi punya niat kenceng, ada ma'had abad. Sampai udah siapin tanah segala macam. Ana udah bilang sama akhi Abdullah, Ana punya adik Abdullah, dia bilang lah ente belajar yang benar, mondok yang benar. Ini ente pegang di tempat dah. Ana mau di Bekasi aja, mau rahat, mau lidati gitu. Tapi ternyata al-gadar Allah gitu. Umi juga yang nyuruh di situ. Oh, di situ. Umi yang nyuruh di situ. Udah hidupin tempat abah kata Umi. Di situ jadi antum nggak di Bekasi? Ke Bekasi ke Umi, man. Umi doang. Dari Umi aja standby di situ hari Ahad, hari Jumat ke Umi. Hari-hari di pondok pesantren. Pondok pesantren yang pertama yang viral itu antum sekarang udah banyak pondok pesantren yang paling terlihat di medsos itu yang cakep itu dengan tertib dengan tertib apa ya? Sama. Luar biasa antum. Jadi bikin orang pengen bikin pondok gitu. Ajib, inspirasi buat orang. Iya, Masya Allah. Semua tertib ala Dalwa. 95%. Kita belum bisa kayak Dalwa banget, tapi tertibnya kayak Dalwa, jam belajarnya, peraturannya. Siapa yang udah datang, Ustaz? Semua anak Ustaz Hasan udah datang. Kecuali Habib Sadiq Baharun, kita ngarep beliau datang, insyaallah. Habib Sadiq Baharun belum. Al-Fakir bilang waktu ketemu sama beliau, Habib semua Abu ya udah datang semua. Habib Zain, Habib Segaf nginep malah. Habib Zain 2 kali malah. Habib Zain 2 kali. Habib Ali Baharun datang, Habib Husin Baharun udah. Nggak Habib Sadiq aja sama yang lain. Doa dari beliau semua. Luar biasa. Tadi belum dijawab, hal apa itu yang apa namanya? Yang nggak bisa dilupain. Itu tadi Ana nggak bisa lupain bahwa Ana itu selama di pondok selalu sama Abdullah. Selalu teman dekat Ana, kecuali tapi dalam ini ya kebaikan ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Saling mencari kebaikan, sehingga memang pondok itu harus temannya lah. Betul. Itu salah satu rahasia orang berhasil belajar di pondok, teman, dan salah satu sebab gagal juga teman. Bahkan sampai saking kita ini alhamdulillah tahadduts bin Wahab, ini kita nostalgia. Saking kita Muhammad Abdullah ini berdua terus sekelas, bahkan sampai kita pengen loncat kelas bareng. Akhirnya kan nggak bareng. Kita berlomba-lombaan tuh ujian supaya nilainya benar semua. Gara-gara anak baru. Anak baru dari Kalimantan, dari Banjar. Kalimantan, masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah. Fastabiqul khairat. Itu namanya keberkahan Abu ya. Dan memang juga Aba antum memang garib sama Walidi kan. Sama Aba kita sama dekat. Iya, dekat banget ya. Dekat. Aba Ja'far sama Habib Alwi. Sama orang Empang kan. Jida kita di Empang. Jidanjun ya. Jidanjun. Iya, Jidanjun Jambi disebutnya. Luar biasa. Ada pertanyaan lain nggak? Oleh kita buka ya. Ada pertanyaan banyak sekali nih, pertanyaan-pertanyaan yang buat antum. Kali mungkin antum ada ini apa namanya? Assalamualaikum Habib. Apa kenangan yang paling berkesan bersama Abu ya?
Ustaz Hasan Muhammad Baharud. Selain yang tadi disebutin, ini ada pertanyaan begitu. Ada nggak pengalaman yang terkesan? Pengalaman yang paling berkesan sama Abuya dulu itu Abuya itu kita yakin Abuya ini mukasyif ya. Beliau itu mukasyif. Punya kelebihan dan karomah. Tahu isi hati orang. Ente pernah merasakan itu? Sering. Boleh diceritakan itu apa? Sering. Sebenarnya ini udah diceritaan sama beberapa orang. Kan tempat alam ya khair. Itu tadi gara-gara kita pengen berlomba-lomba dapat juara. Ana sama Habib Abdullah nih sekelas dan kita pengen sama-sama juara 1 juara 2 biar karena di Dalwa itu ada loncat, ada program loncat kelas. Jadi kalau seandainya juara kelas berikutnya langsung diloncatin. Kita kelas 3 langsung kelas 5 bareng ya? Kita sama-sama loncat ya? Itu bareng sama-sama loncat. Iya. 3 ke 5. Nah dari 5 ke 1 Tsanawi di situ kita udah belajar sungguh-sungguh. Akhirnya karena di Dalwa itu cuma ada 2 juara 1 juara 2. Kita sebenarnya kita bareng tapi juara begitu. Alhamdulillah juara 1, Ana juara 2. Cuma karena ada anak baru yang nilainya sama, maka anak baru diprioritaskan. Begitu. Akhirnya anak baru itu juara 1, Alhamdulillah juara 2, Ana juara 3. Gitu. Antum masih ingat itu sebenarnya? Antum lupa luar biasa ya. Oh, yang antum cerita di YouTube, Ana dengar tuh. Iya, Ana nyebut nama kan ya, orang nyebut ternyata. Nah dari situ, Ana udah dapat bukan dapat bocoran sih, udah ada firasat nih, kayaknya gue nggak juara nih sebelum haflah. Kok bisa? Ana udah firasat, nggak tahu gimana bilang firasat. Apa ada yang ngasih bocoran saat Kibar ya? Bilang akhirnya begini, wah nih kalau nggak juara gimana ya? Tiba-tiba Abuya Hasan bilang, Abuya Hasan, buat antum yang nggak juara jangan kecil hati. Insya Allah tahun depan yang sekarang nggak juara bisa lebih dari juara. Dalam hati ngomong, nih kayaknya buat gua nih kayaknya nih. Gua nggak juara sekarang. Dalam hati ngomong nih, kayaknya gua nih Abuya kayaknya kasyaf nih gitu. Akhirnya bener kan? Kagak juara, bener gak tuh kan begitu tuh. Tapi mikir ini maksudnya tahun depan lebih dari juara nih apa? Setahun berjalan dan subhanallah nggak kepikiran lebih dari di atasnya juara apa. Begitu diumumin waktu itu anak kelas 6. Juara 1, juara tuh kita juara. Udah selesai. Akhirnya diumumin bintang pelajar. Bintang pelajar itu adalah santri yang nilainya tertinggi satu pesantren. Jadi satu jenjang tuh jenjang ibtidai berarti yang paling tinggi lah itu. Ternyata kita dapat Al-Fajr, dapatnya anak dapat. Baru kepikiran inget setahun yang lalu dan Abi udah meninggal tuh. Udah meninggal. Jadi itu ngomong Sya'ban haflah terakhir Abi ngomong. Dan setelah Ramadan Safarnya Abi meninggal. Sya'ban berikutnya Abi sudah selesai dikubur dan anak dapat bintang pelajar di situ. Terus begitu dia bilang bintang pelajar, nama anak disebut, di situ anak ingat Abu ya. Allah yarhamu. Ini yang antum maksud ucapannya Abu. Itu anak habis dapat dikasih kalung, sorban, dikasih hadiah. Anak langsung ziarah ke Abu ya. Dia bilang Abu ya anak baru paham maksudnya. Oh anak husnudzan ini madad segala macam dari Abu. Itu salah satu yang paling berkesan. Dan itu terus berjalan sampai sekarang kan perasaannya. Maksudnya keberkahan dan karomah itu kita yakin banget. Insya Allah. Terus ada yang nanya nih, biasa lah kaum biasa. Ini kan Ustaz Hasan mau bikin haulin. Assalamualaikum Habib, Afwan mau nanya kenapa wafatnya para nabi tidak dihaulkan? Kalau para aulia artinya dihaulkan. Boleh jawab ya? Ini pertanyaan buat antum, buat anak. Buat antum. Nanti enak banget ya begitu. Ini kan ada kan host di sini. Paling enak begitu. Betul. Tambah dikit. Begini. Kalau kita mau adain haul Nabi siapa? Nabi Allah ada. Nabi Allah ada. Nah, dan dari semua para nabi itu sejarah wafatnya para nabi hilang. Kecuali Nabi Allah Hud. Makanya ulama mengatakan makam nabi yang informasinya mutawatir setelah Nabi Muhammad dan Nabi Allah Hud. Termasuk juga wafatnya beliau. Selain beliau, jangankan tanggal wafatnya. Kitab sucinya aja pada hilang. Sabda-sabdanya para nabi pun pada hilang. Karena Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi
fasna' ma syi'ta. Ucapan para nabi yang masih bisa kita pegang, kita dengar sampai sekarang adalah, kalau kamu tidak malu, berbuatlah semau kamu. Artinya Rasulullah ngasih tahu bahwa selain sisa-sisa ucapan para nabi itu sedikit, yang lain pada punah. Sabda-sabda nabi pada punah, terus juga kitab suci para nabi punah, apalagi sejarah mereka nggak ada yang mendetil disebut, apalagi tanggal wafatnya gitu. Karena itu sulit untuk kita mengadakan haul para nabi. Satu. Yang kedua, ada Nabi Allah Hud alaihissalam. Karena yang mutawatir hanya Nabi Allah Hud. Dengan sejarah-sejarahnya Habib Salim Asy-Syatiri nulis kitab khusus tentang itu, bisa dibaca di situ. Nah, oke, Nabi Muhammad kan ketahuan tanggal wafatnya 12 Rabiul Awal. Kenapa nggak adain haulnya Nabi Muhammad SAW? Siapa yang kuat? Siapa yang kuat adain haulnya Nabi Muhammad SAW? Kota Madinah itu paling gelapnya kota Madinah ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Orang nggak ada yang kuat ngadain haulnya Rasulullah SAW, apalagi waktunya juga berbarengan dengan sama dengan tanggal lahirnya begitu. Dan itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Nah, gitu. Allahu a'lam. Jazakallah, itu pertanyaan yang luar biasa, dijawab juga dengan luar biasa. Luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Pintar dan cerdik luar biasa ini Muhammad. Nitip Beb sama Abuya. Oh, berarti ini anak murid antum nih Beb nih. Nitip Beb sama Abuya. Oh, bukan. Sama Abuya titik bagaimana? Oh benar, anak murid nitip Beb sama Abuya titik bagaimana cara menjaga keistiqomahan terhadap para guru soal iman. Ini mulai pertanyaan-pertanyaan mengedukasi BBB. Jadi gak ada yang soft-soft. Jadi karena kesini mau soft-soft juga. Tapi gak apa-apa ini. Tablet pencet 1, 2, oke? Oke. Maksudnya apa itu tablet? Ya, ini Beb. Terus gimana Beb? Ini ada edukasi sedikit apa itu? Keimanan Beb. Keimanan dan istiqomah nih anak murid kadang-kadang. Antum kan nih memimpin pondok pesantren. Nah, apa tarbiyah antum kepada mereka? Khususnya buat mereka-mereka yang di luaran. Tarbiyah untuk apa? Untuk menjaga istiqomah, keimanan terhadap para guru, keimanan, keyakinan, kayak yakin sama guru, kayak antum ini yakin sama Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun Abuya, sehingga keberkahannya dapat sekarang. Betul. Nah, dunia akhirat kan dapat. Bagaimana itu? Para ulama telah menempuh berbagai macam cara demi menjaga hati mereka supaya tetap loyal kepada guru, yakin kepada guru, karena setan itu pasti berusaha ingin menggoyangkan keyakinan kita sama guru. Pasti itu, pasti. Sebagaimana setan juga berusaha supaya kita durhaka sama orang tua. Dan kalau sudah durhaka sama guru, waduh, apa Beb ininya? Uququs syuyukh asyad min uquqil walidain. Uququs syuyukh asyad min uquqil walidain. Terjemahin Beb, ini mereka nggak paham nih. Apa terjemahan? Durhaka sama guru lebih parah daripada durhaka sama orang tua. Nah, untuk menjaga itu bagaimana? Al-Imam Nawawi sampai beliau itu sampai beliau minta sama Allah, Allahumma astur uyub masyayikhi, ya Allah tutupin kekurangan guru-guru saya. Dan sampai beliau itu sedekah, katanya Imam Nawawi itu kalau jalan mau ke majelis, mau belajar, sedekah niatnya, ya Allah saya mohon dengan sedekah saya ini tutupin kekurangan guru saya sehingga saya hanya melihat kesempurnaan di mata saya untuk beliau. Jadi walaupun namanya guru manusia, tetap ada punya kekurangan. Betul. Tapi murid yang pandai, murid yang cerdik selalu husnudzon. Minta supaya ditutup ya Rabb, tutup. Luar biasa. Ketika dibuka yang repot ya. Nah kalau udah dibuka, nah itu deh. Hati mulai goyang. Hati goyang. Terus berkundam lah di dalam hati. Kok guru gua begini? Betul. Kok guru gua begitu? Tapi perlu begini juga. Ini anak sering tanemin pesan sama santri-santri, sama jamaah-jamaah ta'lim. Kadang-kadang begini nih, kadang-kadang kita lagi pada zikir, gurunya main handphone. Anak bilang sama ente. Anak bilang sama santri, ente begini, kalau husnudzon sama guru, selama itu bukan maksiat. Ente lihat guru ente husnudzon mungkin lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin beliau lagi jawab pertanyaan uminya. Jadi mungkin dia udah zikir duluan di rumahnya. Husnudzon sama guru antum gitu. Kita kasih tahu sama mereka seperti itu. Dan mereka alhamdulillah insyaallah ya namanya hati manusia. Hati manusia itu kembali kepada mereka. Tapi pastinya ilmu juga, Bib. Ilmu. Bisa seperti itu kalau ilmunya sudah ada, belajar duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, luar biasa. Habib ganteng sekali.
Seberapa besar dosa saat kita menghina orang lain? Apaan mau dijawab, Bib? Menghina orang lain. Menghina orang lain. Menghina orang lain. Menghina orang lain. Kalau kita pernah dengar riwayat kasru galbil mu'min asyaddu min hadmil ka'bah. Menghancurkan hati seorang mukmin, perasaan seorang mukmin itu lebih dahsyat daripada menghancurkan Ka'bah. Pulang, Beb, tadi ada motor soalnya. Lagi, Beb. Menghancurkan perasaan seorang mukmin lebih parah daripada menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kalau menghancurkan hati guru? Aduh, repot lagi ya. Itu dia. Aduh. Lebih parah. Ya Allah, mudah-mudahan jauh dari itu ya. Ini terlalu serius-serius nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak serius. Aduh, bagaimana nih Habib Muhammad? Beb, kembali lagi, Beb, ke nostalgia gitu dulu, Beb. Gimana, Beb? Antum nih satu kamar nggak sih, yang mana? Pernah sekamar kita kan? Pernah sekamar ya? Antum pernah kamar 6 kan yang di atas pojok? Yang di atas pojok pernah kan? Nah, ya berarti sekamar di situ. Yang nggak pernah sekamar? Pernah nggak? Pernah, habis itu kan pisah satu kamar kita. Oh, pas kita naik-naikan ya? Ada perpindahan kelas, ada perpindahan kamar. Ustaz Ismail ayo ngumumin, Fulan pindah kamar sekian, kamar ada kan tuh. Itu setelah kita satu kelas apa sudah beda kelas? Kayaknya sesudah beda kelas. Setelah beda kelas. Yang satu kamar itu pas lagi satu kelas ya? Kelas kayak. Yang kata bisa kita belajar bareng ya. Apa? Ada lagi enggak? Coba tolong ini Habib Muhammad, susah nih diundangnya, luar biasa ini. Aduh. Masa nggak ada baru pertanyaan? Beliaunya baru ngundang sekarang. Sholat sunnah apa saja yang digabungkan, yang bisa digabungkan, dan puasa sunnah apa saja yang bisa digabungkan? Itu basit, tapi antum jawab. Sholat sunnah bisa digabungkan apakah? Sholat sunnah yang bisa dijadiin satu dengan sholat sunnah yang campur. Namanya as-sholawat al-mundarijah. Sholat yang bisa dimasukkan ke dalam sholat yang lain. Itu ada 18 sholat. Antum baca kitab Bughyatul Mustarsyidin, lihat di sana dah. Salah satunya boleh tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu bisa, sholat hajat termasuk bisa. Itu bisa digabungin. Puasa. Kalau puasa ada mekanisme khusus kayaknya ya. Ulama mengatakan kalau kalau puasa wajib sama puasa sunnah, Anda pernah dapat keterangan itu nggak bisa digabung. Kalau puasa sunnah sama puasa sunnah yang lain bisa. Enggak, kalau misalnya kita wajib nih, Beb, puasa wajib. Terus awalnya wajib dulu, kemudian masuk sunnah, bisa, Beb? Yang Anda tahu bisa, Habib. Bisa. Anda tahu bisa. Cuma Anda baru dapat keterangan baru nih. Oh, Anda berarti kurang itu dia Anda perlu. Anda belum mastiin. Dari dulu Anda tahunya bisa. Bisa. Yang penting puasa wajib sama puasa wajibnya satu. Ya, puasa sunnahnya boleh banyak. Nah, tapi ternyata belakangan Anda baru dapat keterangan. Kitab apa? Ada rinciannya. Ana kalau nggak salah sebentar. Ya, Ana cek lagi ya. Ana takut ngejawab yang belum pasti soalnya. Oke, itu tuh yang udah pasti itu. Siapa yang lebih jahil di pondok? Apa kejailannya? Ini antara kita berdua apa teman-teman yang lain ya? Antara kita berdua, nggak ada yang jahil kita berdua. Kita orang baik ya, lu nggak tahu gitu. Kita orang baik. Ini kita roti aja bagi dua. Masya Allah. Kerupuk makan bagi dua. Gimana mau jahil? Singkong yang paling enak apa nih, singkong ya? Singkong beli. Enak itu. Beli singkong pakai sambal bagi dua. Jadi kita emang ceritanya. Tapi itu semua pondok tahu ya. Dari ujung ke ujung tahu. Tapi Masya Allah.